171,9 juta penduduk Indonesia berkategori miskin. Pemirsa, lebih dari 7 juta orang Indonesia menganggur. Negara yang ada di Eropa, mulai dari kamu, satu. Garut. Lah. Belakangan ini, banyak bahkan permasalahan negara yang muncul ke permukaan, terutama di media sosial. Entah itu di bidang politik, ekonomi, sampai pendidikan. Tapi, kalau kita dalami, sebenarnya masalah-masalah yang baru muncul ini bukan masalah baru, melainkan kelanjutan dari masalah sebelumnya yang belum selesai. Sebut saja kemiskinan, korupsi, sampai pendidikan yang kualitasnya masih buruk. Ini tandanya pemerintah masih belum berhasil menyelesaikan masalah secara tuntas. Tapi mengapa? Apa yang ngebikin masalah yang udah lama banget gak selesai-selesai, meski kelihatannya udah ada upaya sana-sini? Mari kita bahas. Sebenarnya, jawabannya agak simpel, yaitu masalah-masalah yang ada memang nggak pernah diusahakan agar selesai sepenuhnya. Solusi yang ada biasanya hanya bersifat tambalan, tidak pernah mengusut tuntas hingga ke akar masalah. Ini ibarat sakit kanker paru-paru, tapi obat yang diminum cuma obat batuk. Mungkin dalam waktu sebentar batuknya terasa hilang, namun kanker yang di dalam paru-paru itu tidak pernah hilang, dan akan menyebabkan masalah lagi di masa depan. Salah satu contohnya adalah di bidang pendidikan. Pemerintah kita selalu berniat untuk membenahi pendidikan di Indonesia. Tapi, yang mereka lakukan itu jarang menyentuh hal-hal fundamental, melainkan hal-hal seperti administrasi yang tidak berpengaruh langsung ke para siswa, atau hal-hal yang terlihat bergengsi, canggih dan sebagainya, padahal masih bukan hal dasar yang paling penting. Contohnya kurikulum. Setiap ada pergantian menteri, ada pula perubahan kurikulum, yang katanya supaya ini dan itu. Tapi hasilnya apa? Bukannya pendidikan kita tambah baik, malah yang ada murid dan guru sama-sama pusing. Sepatutnya kurikulum tidak sering gonta-ganti dan dievaluasi setelah beberapa tahun berjalan, karena pergantian sistem seperti ini sangat berat dan membutuhkan proses yang panjang sehingga hasil yang dituju tercapai. Padahal, yang sebenarnya sangat perlu dibenahi bukan hanya sistemnya, karena dengan sistem apapun, bila pelaksanaannya tidak dapat menerapkannya dengan baik, maka perbaikan itu juga sulit terjadi. Yang sangat perlu dibenahi dari pendidikan kita adalah orangnya itu sendiri, baik gurunya, muridnya, hingga pelaksana lainnya di dunia pendidikan. Dimulai dari guru, ujung tombak pendidikan kita. Banyak guru kita itu tidak kompeten karena memang mereka tidak disiapkan untuk berkompeten. Apa yang dipelajari calon guru bukan tentang mengenal siswa, cara mengajar yang baik sehingga siswa paham atau psikologi siswa, melainkan hal-hal administrasi yang seharusnya tidak dibebani kepada pengajar. Akibatnya, guru menjadi kurang berkompeten dalam hal yang seharusnya menjadi pokok dalam pekerjaan guru itu sendiri. Hal lain yang seharusnya diutamakan, seperti berpikir kritis, juga jarang diajarkan. Sekolah kita mungkin banyak mengajarkan hal-hal yang terkesan keren, canggih, dan sebagainya. Tapi kita hanya diajarkan tentang permukaannya saja. Diajarkan rumus ini, cara menghitung itu, dan sebagainya. Tapi tidak pernah dijelaskan makna sesungguhnya dari yang dipelajari, atau setidaknya apa manfaat dari mempelajarinya di masa depan. Akhirnya, siswa hanya belajar demi nilai, dan setelah ujian selesai, apa yang dipelajarinya itu menguap dari ingatannya seketika. Sekolah jadi kehilangan esensinya sebagai tempat menimba ilmu, dan hanya menjadi sarana mendapatkan nilai tinggi serta mendapatkan ijazah. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa jika masalah tidak diselesaikan dari akarnya dan hanya permukaannya, maka masalah selamanya akan tetap ada dan bisa jadi bercabang ke masalah lainnya. Banyak dari kebijakan pemerintah itu terlihat heboh, tapi secara keseluruhan tidak menyelesaikan masalah intinya. Banyak dari kebijakannya terlihat hanya ingin meraih popularitas dan dukungan dari masyarakat, atau singkatnya populis. Banyak proyek besar yang jika dilihat secara keseluruhan, manfaatnya masih kurang, terutama untuk jangka panjang. Salah satunya mungkin program unggulan pemerintah saat ini, yaitu Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program ini banyak dikritik, karena skalanya yang terlalu besar dibandingkan sumber daya dan kemampuan yang ada, kurang realistis, dan memakan anggaran yang sangat besar. Dilihat sekilas, kayaknya bagus-bagus aja, tiap anak sekolah di Indonesia dikasih makan siang. Tapi, kalau dilihat secara keseluruhan, program ini anggarannya luar biasa besar, 71 triliun untuk setahun, dan itu pun masih ada kemungkinan bertambah, bukan uang yang sedikit tentunya. Ini banyak disesalkan karena masih banyak sekolah di daerah terpencil yang untuk datang ke sana saja infrastrukturnya masih tidak memadai.
Dengan kata lain, ngapain mahal-mahal makan siang gratis? Kalau ke sekolahnya aja harus manjat tebing lumpur, lewat jembatan goyang, dan lain-lain. Ini belum ditambah masalah lain di pelaksanaannya itu sendiri. Ada dapur yang belum dibayar, sampai ratusan siswa keracunan. Ini artinya program ini belum direncanakan secara matang, dan terkesan buru-buru. Ini lagi bisa jadi salah satu tanda kalau kebijakan ini sekedar kebijakan populis agar janjinya terbayarkan. Dampak dan rencana jangka panjangnya terkadang nggak kesampaian. Contoh lainnya, kebijakan yang gratis-gratis juga, kayak bansos. Bansos dalam waktu singkat memang membantu masyarakat miskin yang penghasilannya sekedar untuk hidup dari hari ke hari. Namun, dalam jangka panjang, bansos ini punya dampak buruk yang cukup besar. Jika masyarakat terus ketergantungan dengan bansos yang gratis, maka mereka akan sulit bersaing di dunia kerja, karena motivasi untuk mendapatkan penghasilan untuk hidupnya akan berkurang. Dengan kata pendek, orang udah dikasih duit gratis, ngapain kerja? Bansos juga memberatkan anggaran pemerintah tanpa memberikan manfaat jangka panjang. Uang atau barang yang diberikan sebagai bansos tentu akan habis dalam waktu yang singkat, dan pemerintah harus menganggarkan uang yang lebih banyak lagi jika ingin meneruskan program bansos ini. Ada sebuah pepatah yang berkata, beri seseorang ikan, maka Anda memberinya makan untuk sehari. Tapi, ajari seseorang memancing, maka Anda memberi makan orang itu seumur hidup. Bansos itu cuma sekali pakai, udah gitu boros. Jika kita mau solusi jangka panjang, maka yang benar itu bikin lapangan pekerjaan. Bikin orang-orang yang kesusahan itu biar bisa kerja, punya skill, dan bisa punya penghasilan yang cukup. Ekonomi sehat dan maju itu yang warganya pada kerja, bukan disuapin bansos mulu. Kita seringkali masih mengedepankan hal-hal yang simbolis, tapi malah lupa hal-hal yang fundamental. Kita sering mengutamakan hal-hal yang terlihat sekilas bagus dan keren, tapi pelaksanaan hal yang menjadi dasar dan paling penting malah keteteran. Ada penelitian tentang kinerja pemerintah kita yang mengatakan pejabat kita suka terlihat sibuk dengan berbagai rapat yang digelar, namun tidak ada hasil nyata yang signifikan. Mereka kerja hanya demi kelihatan sibuk, bukan demi hasil yang bisa memberi manfaat jangka panjang untuk semua orang. Rapat sana-sini, bicara ini itu yang prakteknya malah gak ada. Ngomong-ngomong, balik lagi ke pendidikan, karena emang penting banget. Pendidikan kita sampai sekarang belum kelihatan perubahan ke arah yang lebih baik, karena setiap perubahan kebijakan yang ada itu hanya menyentuh hal-hal kayak administrasi, dan belum bisa bikin gurunya jadi lebih kompeten buat ngajar. Padahal, hal fundamental dari pendidikan itu adalah pendidik yang berkompeten, yang bisa membuat para siswanya juga berkompeten. Ini artinya, kita masih sering terjebak dengan sesuatu yang resmi, terlihat besar, dan lain-lain, tapi malah gagal memahami dan mengeksekusi hal-hal yang fundamental. Hasilnya kelihatan, kita belum maju atau sampai kemana-mana. Ini ibarat orang yang gak bisa nyetir, tapi malah beli mobil sport. Padahal untuk bisa nyetir itu gak perlu mobil mahal-mahal. Dan kalau mau mobil sportnya kepake, ya harus bisa nyetir dulu. Orang kita itu banyak banget yang sifatnya oportunis dan kebelet dapat cuan tanpa bisa mikir dampak jangka panjangnya. Lihat kesempatan dikit udah tergiur, pengen cepet-cepet ambil untung. Padahal, untuk jangka panjang, ini pilihan yang buruk. Dan orang kita yang dimaksud itu ada di berbagai lapisan, atas ada, bawah juga ada. Tapi, kita akan bahas yang atas dulu, karena mereka menyangkut hajat hidup orang yang lebih banyak. Gak bisa dimungkiri, secara keseluruhan, kita masih sulit membuat keputusan yang bagus untuk jangka panjang. Kita kaya sumber daya alam, tapi kita kebelet ambil cuan cepet dan malah ekspor barang mentah yang harganya masih sangat murah. Dan lebih ironia lagi, kita impor barang yang udah jadi dan lebih mahal. Terlihat simpel, tapi kita udah rugi banyak dari ini. Kita gak cuma rugi di biaya, meski kalau dihitung rugi biayanya sendiri, itu udah luar biasa. Andaikan kita ekspor minyak mentah, harganya 6.000 per liter, ke Singapura misalnya. Dan Singapura ngolah minyak itu sampai jadi. Habis itu, kita impor minyak yang udah jadinya dengan harga 15.000. Di sini sendiri kita udah rugi sekitar 9.000 per liter, lebih dari harga minyak mentah itu sendiri. Itu belum lagi ditambah subsidi, karena harga segitu tentunya kemahalan buat warga Indonesia. Andaikan kita punya fasilitas pengolahan sendiri, udah berapa duit yang dihemat dan masuk kantong sendiri. Dan dengan melewatkan kesempatan untuk ngembangin di tempat sendiri, kita juga melewatkan satu pengembangan terpenting dalam kemajuan suatu negara, yaitu pengembangan SDM. Dengan mengembangkan pabrik sendiri, kita bisa membuat lapangan pekerjaan, menaikkan taraf hidup sampai meningkatkan kemampuan manusia kita sendiri. Negara-negara maju lain sudah melakukan ini, dan terbukti gimana mereka sekarang.
Sayang banget kita punya potensi besar tapi jadi sia-sia karena kebelet cuan cepet. Pemerintah lagi gembar-gembor soal bonus demografi sampai Indonesia emas, dan ini juga berpotensi jadi sia-sia kalau mereka gak bisa manfaatin dengan bagus. Seperti benerin pendidikan sampai ngembangin SDM. Kesimpulannya ya kayak tadi di awal, masalah kita gak pernah selesai ya karena gak pernah diselesaikan. Karena dalam menyelesaikan masalah, kita harus tahu dulu masalahnya apa dan cara apa yang paling bagus dan tuntas buat menyelesaikannya apa dan bagaimana. Ibarat mau buka pintu yang kekunci. Kalau mau buka, ya pastinya harus punya kuncinya. Kalau gak punya kunci, ya bisa aja sih dobrak, tapi muncul masalah baru, yaitu pintunya jadi rusak dan gak bisa dikunci lagi. Ini artinya masalahnya kelihatan selesai, padahal sebenarnya enggak. Pasti hasilnya gak bakalan bagus buat jangka panjangnya. Meski begitu, gimana dan kenapa masalah kita gak diselesain masih bisa digali lebih dalam. Dan video ini mungkin belum menggali sedalam itu. Tapi ya, moga-moga dengan gini udah ada gambaran umumnya lah. Dan harapannya pemerintah bisa paham dan bikin solusi yang benar. Bukan tambal-tambalan, gali lubang tutup lubang, apalagi gak nyambung sama sekali. Gimana menurut kalian? Kalau ada pendapat dan lainnya, langsung tulis di kolom komentar aja. Terima kasih dan jangan lupa